Ya, pemirsa, pimpinan DPR RI mendorong pengusutan 3 kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilakukan dengan transparan. DPR RI juga berharap adanya kesetaraan di mata hukum dalam penanganan kasus tersebut. Kami menghormati proses yang sedang berjalan. Tentu saja proses itu membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti dan hal-hal lainnya. Namun yang kami harapkan agar nantinya proses itu tetap dilakukan secara transparan dan jangan kemudian membuat sinergi antara kejaksaan dan kepolisian itu menjadi renggang karena satu kasus kemudian jangan membuat kemudian sinergi antara satu lembaga itu kemudian tidak terjalin sinerginya. Proses penyidikan kan pemeriksaan masih terus berlangsung. Dan tentu kita akan menunggu, menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut. Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi ajas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain. Pasca ledakan rumah di Komplek Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 2 korban yang dipusatkan di lantai 2 rumah. Tim SAR gabungan berjumlah 400 orang yang terdiri dari Basarnas, TNI, dan Polri dengan dibantu alat berat terus berupaya masuk ke dalam bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Petugas kesulitan karena akses menuju ke lantai 2 sempit dan lokasi evakuasi sangat membahayakan akibat bangunan yang labil. 2 korban hingga saat ini masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Sebelumnya sebuah ledakan rumah mewah di Kota Medan mengakibatkan 2 korban terjebak dalam rumah. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 korban ledakan di perumahan elit di Medan, Sumatera Utara. Korban merupakan istri dari pemilik rumah, sementara 2 korban lainnya masih dalam pencarian. Setelah 11 jam pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi 1 korban ledakan rumah di Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban Jessica, istri dari pemilik rumah, dievakuasi di kamar mandi lantai 2 dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi tubuh korban yang terjepit reruntuhan bangunan setelah petugas mengarahkan alat berat. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 orang korban yang kita cari. Kemungkinan besar akan kita upayakan untuk tidak dirobohkan semua ya. Kita harus mencari titik-titik yang memang signifikan untuk kita temukan korbannya. Dua lagi berarti Pak? Diinfokan 2 lagi. Bahwa Bapak dari pemilik rumah, puji Tuhan, sehat walafiat. Pada saat kita evakuasi dari lantai 3 sampai dengan saat ini sudah berbincang-bincang juga, kita mendalami informasi. Kemudian yang anak balita saya sampaikan tadi lagi dirawat di Kolombia, kita doakan semoga prosesnya penyembuhannya lancar. Dan yang ketiga adalah si kurir pengirim paket itu yang tidak ada kaitan dengan kejadian ini, itu juga lagi dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, suami dan anak balita korban berhasil dievakuasi dan kini dirawat di rumah sakit. Petugas masih mencari 2 korban lainnya, yakni ART dan pengasuh anak yang masih terjebak reruntuhan. Senin sore, ledakan keras menghancurkan rumah mewah berlantai 2 di Komplek Perumahan Grand Polonia Medan, Kota Medan. Ledakan terjadi saat sejumlah pekerja sedang merenovasi bangunan. Sejumlah kendaraan ringsek tertimpa reruntuhan bangunan. Beberapa pekerja berhasil menyelamatkan diri. Kecampaknya enggak bang, saya begitu langsung ada suara gitu langsung lari kami 6 orang. Itu serpian kaca dari sana tembak kemari. Pastinya di dalam itu ada sekitar 4 orang pembantu. Masih di dalam. Selain mencari 2 korban yang masih tertimbun, polisi masih menyelidiki penyebab pasti ledakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabut asap yang melanda sebagian wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mulai berdampak ke transportasi udara. 6 penerbangan di Bandara Samsudin Nur harus ditunda karena asap menutupi wilayah bandara.
Kabut asap mulai menerpa Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 6 penerbangan yang dijadwalkan berangkat pagi terpaksa ditunda. 6 penerbangan yang terdampak merupakan tujuan domestik. 2 diantaranya merupakan penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pihak Bandara Internasional Samsudin Nur menyatakan, kabut asap menyelimuti lintasan bandara dengan jarak hanya 500 meter, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penerbangan. Ini yang baru pertama ya yang terjadi. Harapan kami sih kepada para penumpang yaitu tetap bisa mengantisipasi dengan melakukan pemantauan, mungkin pemantauan cuaca, dan tetap datang kepada bandara lebih awal untuk bisa memonitor pergerakan dari pesawatnya. Seluruh penerbangan yang tertunda baru bisa berangkat usai kabut asap pekat yang menutupi bandara berangsur menghilang. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Unjuk rasa di gedung Kejaksaan Agung kemarin berlangsung ricuh. Massa menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa berbagai elemen mahasiswa di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke gerbang gedung Bundar Jagung, namun dihalau petugas. Selain mencoba untuk merangsek masuk, massa juga membakar spanduk di depan gedung Kejagung. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Dalam aksinya, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Massa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Untuk mengetahui informasi terkini perkembangan 3 kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, sudah ada rekan Kea Della Rosa di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat sore Kea, apakah ada update terkait kasus ex-Jampitsus? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk saat ini update dari pihak Kejaksaan Agung masih belum kami dapatkan informasi terbaru hari ini. Namun kami dapat sampaikan informasi terkini kondisi di Kejaksaan Agung. Di sekitaran gedung Kejaksaan Agung terdapat aksi unjuk rasa dari Universitas Muhammadiyah terkait menuntut 3 agenda, yang dimana salah satunya ialah menuntut untuk Kejaksaan Agung atau pihak Kejaksaan Agung segera menahan mantan Jampitsus yakni Febri Adriansyah terkait dugaan kasus korupsi, lalu juga kedua menuntut adanya transparansi dalam proses penyelidikan dan juga pemeriksaan kepada tersangka Febri Adriansyah terkait dugaan kasus korupsi, dan terakhir juga meminta untuk pihak Kejaksaan Agung tidak memberlakukan perlakuan istimewa kepada mantan Jampitsus Febri Adriansyah karena sebab hingga saat ini dari pihak Kejaksaan Agung belum juga memanggil Febri Adriansyah untuk melakukan pemeriksaan dan juga penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan kasus korupsi yang menjerat Febri Adriansyah hingga sore ini. Memang pantauan kami saat ini aksi masih terus berlangsung dari pukul 3 sore hingga pukul 4:30 sore ini. Massa juga tidak sebanyak kemarin, lalu juga dari pihak kepolisian dan juga TNI telah mengamankan aksi dari pukul 3 sore hari hingga hari ini. Sementara itu, David, kembali ke studio. Baik ya, terima kasih untuk laporan langsungnya dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.